Halo sahabat Kompas TV, saatnya update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Rabu 21 Mei 2025. Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan para pejabat agar menyederhanakan regulasi. Hal itu ia sampaikan saat berpidato dalam konvensi dan pameran tahunan ke-49 Indonesian Petroleum Association. Prabowo juga mengungkapkan akan mencopot para pejabat yang tak mau menyederhanakan regulasi. Ini ada kecenderungan, ya, tidak hanya di Indonesia, tapi Indonesia ahlinya. Indonesia ahli membuat regulasi yang demikian sulit untuk kita sendiri. Ini harus kita kurangi. Pejabat yang tidak mau mensederhanakan regulasi akan saya ganti, akan saya copot. Banyak anak-anak muda yang nunggu diberi kesempatan. Saya minta dirubah budaya. Kalau bisa dibikin susah, kenapa dibikin gampang? Rubah cara berpikir seperti itu. Cara berpikir seperti itu tidak boleh lagi kita biarkan di republik kita yang kita cintai ini, saudara. Komisi 5 DPR RI rapat bersama Asosiasi Ojek Online membahas soal potongan tarif dari aplikator hingga rancangan undang-undang tentang transportasi online. Anggota Komisi 5 DPR fraksi PDIP, Adian Napitupulu, juga sempat mengkritisi soal potongan tarif tersebut. Ini kita bicara algoritma. Algoritma itu bisa ngatur siapa yang dapat order, siapa yang tidak. Untuk dapat order, mereka bayar lagi Rp20.000 per hari. Sudah mereka dapat bayar Rp20.000 per hari, lalu konsumen memesan, dipotong lagi. Persentasenya 20% minimal sampai 50%. Pernah nggak kita lakukan audit investigatif untuk keuangan ini? Jadi yang mereka sampaikan tadi paket aceng, slot, segala macam itu, mereka tuh bayar. Mereka bayar untuk dapatkan order prioritas. Di luar potongan. Kejam sekali pimpinan. Jadi mereka beli itu. Yang selama ini terpublikasi, potongan-potongan tidak. Ada biaya layanan, biaya jasa aplikasi, dan ada beli order. Mediasi tuduhan kasus gugatan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Pengadilan Negeri Surakarta berujung pada kebuntuan. Karena belum ada kesepakatan dalam mediasi, maka perkara tersebut akan dilanjutkan ke persidangan dan dijadwalkan akan digelar pekan depan. Ke tahap yang keempat ini gitu, faktanya memang tidak terjadi kesepakatan ya antara penggugat gitu dengan para tergugat ya, termasuk dengan kami sendiri dengan UGM. Kira-kira seperti itu. Jadi artinya untuk prosesnya deadlock dan lanjutnya lagi kapan? Betul. Jadi karena proses tadi gagal gitu ya. Jadi mediasi dinyatakan gagal, maka kemudian konsekuensinya kita akan masuk ya ke proses persidangan perdata sebagaimana biasanya. Itu kapan jadwalnya, Pak? Jadwalnya kami masih menunggu informasi ya rilis dari pengadilan. Pertama adalah sidang besok. Yang pertama harus kami akan meminta untuk dilakukan secara offline, gitu. Nah, yang kedua seperti jawab jinawab itu kalau di persidangan yang biasa itu kan biasanya kan elektronik. Tetapi kami juga meminta untuk dilakukan secara offline juga. Jadi kami nanti akan membacakan jawaban, membacakan mungkin duplik dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Terus yang ketiga itu bahwa kami juga mungkin nanti akan mengundang pihak ketiga. Tapi kami sampaikan dulu itu ke media. Jadi tapi untuk selebih lanjutnya siapa pihak ketiga itu dan lain sebagainya nanti tunggu
sidang di minggu depan, kira-kira begitu. Submitnya saksi ya? Bukan. Ya itu ditunggu aja nanti di minggu depan, sidang minggu depan. Itu dia 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Saya Sinta Melenia, pamit undur diri dan sampai jumpa. Jangan lupa untuk like, komen, dan share, serta subscribe pada channel YouTube Kompas TV.